Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Ini untuk video ini adalah lanjutan dari materi terakhir, yaitu tentang non parametrik ya. Yang kemarin kan uji chi-square satu variabel. Nah, sekarang uji chi-square untuk dua variabel. Kita langsung saja ke modul praktikumnya. Jadi uji chi-square dua variabel atau sering disebut dengan uji chi-square x kuadrat untuk kebebasan chi-square x kuadrat test for independence atau disebut juga contingency table analysis, digunakan untuk menguji apakah dua variabel kategorik bersifat independen atau dependen. Jadi untuk menguji variabel kategori itu bersifat independen atau dependen kayak gitu. Maksudnya bebas atau tidak. Misalkan kalau di sini langsung dihadapkan dengan studi kasus dengan sebagai berikut. Seorang manajer produksi sedang meneliti apakah banyaknya produk cacat atau tidak cacat tergantung dari umur seorang pekerja. Sampel diambil dari 100 unit produk yang diproduksi selama 1 bulan. Hasil dari pengambilan sampel disajikan pada data di bawah ini. Jadi dari studi kasus ini kita lihat untuk ada dua variabel, yaitu variabel produk itu sendiri terhadap umur pekerja, kayak gitu. Apakah itu mempengaruhi? Jadi di uji chi-square dua variabel ini tadi kan udah disebutkan bahwa apakah variabel ini independen atau dependen kayak gitu. Kan kalau independen itu berarti nanti tidak ada kaitannya antara variabel satu dengan yang lainnya. Maksudnya tidak ada kaitannya produk cacat tidak cacat dengan umur untuk studi kasus kali ini gitu. Kalau dependen dia tuh saling tidak saling bebas gitu. Jadi kalau dependen itu antar variabel itu ada pengaruhnya kayak gitu. Terus, apakah data di atas menunjukkan bahwa banyaknya produk cacat atau tidak tergantung pada usia pekerja? Gunakan alfa 0,05 langkah-langkah uji chi-square dua variabel. Begitu. Ini nanti kita coba di SPSS ya. Nah, untuk datanya tadi kan dari tabel seperti ini. Nah, ini didistribusikan menjadi seperti ini. Biar di SPSS itu bisa diolah kayak gitu. Terus untuk langkah-langkahnya input data seperti biasa, klik data, wake case. Untuk frekuensinya yang di wake cases. Terus pilih wake cases, masukkan variabel frekuensi, oke. Terus selanjutnya nanti pakai tab analis, deskriptif statistik, cross tab. Nah, ini diproses untuk tabel cross tab-nya. Untuk produk ditaruh di rows atau baris, variabel usia ditaruh pada kolom. Terus nanti dilakukan pengaturan pada sel ya. Ini sel di sini. Sel dengan berarti pilih observe dan expected pada kotak dialog con. Terus nanti selanjutnya di statistik pilih chi-square. Nah, seperti itu langkah sederhananya. Ini kalau di sini belum ada untuk pengolahan hasil ya. Nah, ini saya tambahkan untuk referensinya. Untuk contoh hasil tes
C-square. Nah, itu nanti setelah kita melakukan pengolahan dengan SPSS, maka akan keluar kayak gini hasilnya, output-nya. Dan yang kita lihat nanti adalah yang tes statistik ini. Nah, sini disebutkan kalau berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa peluang terpilihnya keempat. Ini studi kasus lainnya. Terus di mana C-square hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Dan SIMSIC lebih besar dari 0,05. Signifikansi di atas 0,05 HO diterima dan HA ditolak. Nah, untuk kali ini nanti saya berpacunya di asimsik ini ya, atau nilai ini. Asimsik ini nanti dibandingkan dengan nilai alfa yang kita punya tadi 0,05. Gitu. Jadi untuk langkah pertama itu kita menentukan H0 dan HA dulu. Tadi dari studi kasus yang kita punya di sini ya. Terkait dengan produk cacat terhadap usia bekerja. Nah, seorang manajer produksi sedang meneliti apakah banyak produk cacat atau tidak cacat tergantung dari umur. Berarti kalau H0 itu kan tidak ada perubahan gitu ya. H0 itu tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh kayak gitu. Tidak ada hubungan gitu, tidak ada perbedaan antara produk cacat terhadap umur. Terdapat perbedaan, ini jumlah ya maksudnya. Jumlah produk cacat terhadap umur. Nah, ketika udah kita cari HO dan HA-nya, H0 dan H1 ya biasanya nyebutnya. Kita ke SPSS. Nah, ini udah saya buat, tadi kan ada 3 itu ya jadinya variabel. Terus untuk produknya disendirikan menjadi 3 kolom kayak gini. Jadi untuk pertama itu produk diisi dengan cacat tidak cacat. Nah, di sini kita harus pakai numerik ya untuk pengolahan gitu biar bisa diukur. Di sini saya masukkan untuk cacat itu value 1, untuk nomor 2 itu tidak cacat kayak gitu. Terus nomor 2 itu untuk usia juga saya saya beri value untuk masing-masing. Angka 1 itu untuk range usia 18 sampai 30, angka 2 itu range 31 sampai 35, angka 3 range antara 36 sampai 40 kayak gitu. Yang frekuensi bebas dimasukkan. Nah, tadi kan dari tabelnya kayak gini ya. Nah, ini produk, usia sama frekuensi. Jadi yang range usia 18 sampai 30 ini saya ganti dengan value 1, yang 31 sampai 35 saya ganti value 2, dan 36 sampai 45 saya ganti value 3 kayak gitu. Ini berarti sama ya. Terus untuk cacat juga, untuk yang 1 sama dengan cacat, nomor 2 tidak cacat untuk value-nya. Oke, terus kita lanjutkan ke SPSS kayak gini ya tadi. Terus ke data view. Nah, di sini kita lihat. Ini saya sudah buat di ini. Saya buat di Excel. Ini sesuai sama tadi ya.
sesuai sama yang di studi kasus PDF tadi yang di modul. Nah, ini untuk frekuensi saya copy. Terus untuk produk itu tadi kan dari angka 1 sampai 3 itu kan cacat. Nah, tadi kan value-nya 1 ya. Terus yang tidak cacat value-nya 2. Tadi bentuknya seperti ini. Untuk usia yang tadi pertama range pertama 18 sampai 30 itu angka 1, range 31 sampai 35 itu angka 2, range 36 sampai 40 itu angka 3. Ini tadi juga 1 2 3. Tuh. Oke, untuk selanjutnya ke data, terus back cases, terus ke ini tadi kan awalnya seperti ini. Terus kita klik ini back case by, terus masukin frekuensinya, kita klik OK. Nah, setelah udah langkah selanjutnya ke analis, terus ke deskriptif statistik, ke cross tab. Nah, ini tadi awalnya seperti ini untuk, nah terus masukkan untuk produknya di rows, terus usianya di kolom. Terus lakukan pengaturan pada statistik, ini uji square-nya di checklist, continue, terus untuk selnya di sini observed dan expected. Ini di checklist juga. Continue, terus oke. Nah, selanjutnya kita lihat untuk hasilnya seperti ini. Yang kita perlukan adalah pada ini. Pada tabel chi-square test. Ini yang kita lakukan. Kita lakukan analisis. Ini saya copy. Terus saya masukkan ke sini. Nah, terus untuk batasannya, tadi dari referensi lainnya, untuk batasannya saya kutip dari sini. Ini, di mana chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, signifikan. Ini yang menjadi batasan untuk menentukan hipotesisnya diterima apa tidak. Ini signifikansi di atas 0,05, H0 diterima dan HA ditolak. Nah, kita lihat di sini untuk asumsi ini ya. Nah, ini kita yang chi-square ini nilainya adalah 0,024. Kan kita punya alfa atau sig tabel ya. Sig tabel itu sama dengan 0,05. Terus kita punya sig hitung ya. Itu sama dengan 0,024.
Selanjutnya kita bandingkan dulu 0,024 itu kan lebih kecil dari 0,05 kayak gitu. Jadi berdasarkan ini berarti kan di bawah 0,05 berarti H0 ditolak. Jadi kesimpulannya H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan jumlah produk cacat terhadap umur. Jadi berdasarkan ini tadi analisis, berarti umur itu mempengaruhi jumlahnya produk cacat seperti itu. Mungkin itu untuk uji chi-square yang 2 variabel. Yang 2 variabel, iya mungkin itu saja ya. Terus ini tadi juga ya. Udah langsung ke tugas kelas. Jadi teman-teman juga untuk tugas kelas silahkan mengikuti aja sesuai dengan modul. Lakukan pengujian ulang dan analisis apabila ditambahkan rentang usia 46,55 dan 56 sampai 65 dengan frekuensi 25. Silahkan ditambahkan, diimprovisasikan sendiri untuk menjadi tugas kelasnya. Oke, sekian untuk kali ini, yaitu tentang uji chi-square 2 variabel non-parametrik. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang di 1 11 yang wonten ing makam